Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori-teori belajar. Saya Khairul. Saya Fredo Itawanto. Oke, di sini nanti kami akan menjelaskan tentang teori-teori belajar yang di situ yang pertama akan saya jelaskan, nanti yang kedua akan dijelaskan oleh Fredo Irawanto. Oke, jadi di sini teori-teori belajar itu ada 6. Yang pertama adalah teori deskriptif. Teori belajar deskriptif adalah teori yang bertujuan untuk menjelaskan proses belajar, di mana proses belajar ini sangat diperlukan oleh pembelajar. Yang kedua ada teori preskriptif, yang dimana teori ini bertujuan untuk menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Jadi dua teori ini bisa digabungkan. Adapun beberapa pendapat. Menurut Brunner, teori belajar perspektif ini bertujuan untuk teori belajar yang menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Dan sedangkan teori deskriptif bertujuan untuk teori belajar menjelaskan proses belajarnya. Yang kedua, menurut Reggie Lutz, teori perspektif dan teori belajar deskriptif. Yang pertama, teori perspektif adalah goal oriented, sedangkan teori deskriptif adalah goal free. Yang dimaksud adalah bahwa teori pembelajaran perspektif dimaksud untuk mencapai tujuan, sedangkan teori belajar deskriptif dimaksud untuk memberikan hasil. Yang nomor 3 yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik adalah merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Jadi, di sini belajar dengan teori behavioristik itu adalah untuk mengubah tingkah laku siswa, di mana siswa memiliki tujuan untuk memiliki pengalaman yang baru, pengalaman yang fresh, yang dimana untuk mendukung pembelajarannya. Yang keempat ada teori kognitivistik. Belajar menurut teori kognitif merupakan suatu proses internal yang mencakup retensi, ingatan, pengolahan informasi, dan aspek kejiwaan lainnya. Dengan kata lain, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Para penganut teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon saja, tetapi belajar merupakan suatu perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang tampak. Dengan demikian, teori belajar kognitif sering disebut juga dengan model perseptual. Jadi, teori kognitivistik ini tidak terlihat dalam tingkah laku saja, tapi juga terlihat dari bagaimana cara seseorang berpikir dalam belajar mengajar. Yang kelima, teori humanistik. Teori humanistik bersifat sangat eklektik, yaitu memanfaatkan atau merangkum berbagai teori belajar dengan tujuan untuk memanusiakan manusia dan mencapai tujuan yang diinginkan, karena tidak dapat disangkal bahwa setiap teori mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teori belajar ini berusaha untuk memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilakunya, bukan sudut pandang pengamatnya. Nah,
Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengenal dirinya, memahami dirinya sendiri, bahwa dirinya itu adalah manusia yang unik, beda dengan orang lain. Jadi setiap manusia itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri, dan teori humanistik ini berguna untuk mengenalkan diri kita itu unik, berbeda dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik adalah proses pembelajaran siswa yang harus mendapatkan penekanan. Mereka lah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pembelajar atau orang lain. Jadi di sini yang dimaksud dengan penekanan, seorang pelajar itu harus bisa bagaimana ia mengembangkan pengetahuannya dalam belajar. Dengan artian sebagian besar proses dari pengembangan ini dilakukan oleh pelajar. Jadi untuk pendidik atau orang lain itu hanya membantu sedikit atau hanya mengarahkan saja. Dan untuk prosesnya ia yang menjalankan sendiri, entah itu dengan membaca atau dengan melakukan interaksi dengan orang lain. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan, boleh lewat komen, boleh langsung WA. Oke, itu yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.